Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adityo Pratama dengan NIM 23111094 dari kelas GISD. Saya dari kelas SPKSE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi drone di perkebunan. Langsung saja. Alasannya, mengapa drone di perkebunan? Yang pertama, perkebunan membutuhkan efisiensi pengelolaan lahan yang sangat luas. Jadi, dengan menggunakan drone ini, pengelolaan lahan yang seharusnya sangat lama bisa menjadi singkat. Apalagi dengan menggunakan drone ini bisa mempercepat waktu dan efisiensi. Yang kedua, drone menawarkan pengamatan cepat dan presisi tinggi. Jadi, menggunakan drone ini di lahan yang sangat luas, pengamatannya itu bisa jadi lebih cepat dan lebih tinggi karena kalau menggunakan manusia atau karyawan, pengamatannya itu lebih lambat atau ada kinerja yang mungkin bisa terhalang. Yang ketiga ada mengurangi biaya dan waktu dibanding metode manual. Jadi dengan menggunakan drone ini, semua biaya yang seharusnya dikeluarkan dengan membayar karyawan atau bawahan, kita lebih mudah dan lebih menghemat dengan menggunakan drone ini. Dan juga metodenya manual, tidak repot-repot seperti menggunakan metode yang biasanya, yaitu menyewa karyawan atau anggota. Selanjutnya pemanfaatan drone di perkebunan. Ada 4 pemanfaatannya. Yang pertama pemantauan tanaman, pemetaan lahan, penyemprotan pestisida atau pupuk, dan monitoring irigasi. Yang pertama pemantauan tanaman. Di sini pemantauan tanaman ini bisa kita pantau mulai dari tanamannya yang sehat atau kurang sehat, yang kekurangan unsur hara atau tidak, dan yang tanamannya mati atau tidak menggunakan drone ini. Jadi kita menggunakan drone men-scan area per blok atau lahan yang ingin kita pantau. Nanti data tersebut akan kita pakai untuk mengambil keputusan apabila tanaman tersebut kekurangan unsur hara apa, baru kita tambahkan unsur hara tersebut. Jika tanaman tersebut mati, segera kita sisipkan yang tanaman tersebut. Lalu yang kedua pemetaan lahan. Nah, pemetaan lahan ini yang paling banyak digunakan. Ah, awalnya kita sebelum mempunyai lahan, kita harus menggunakan drone untuk membuat pemetaan. Jadi kita dengan menggunakan drone ini kita bisa tahu batas-batas lahan pada perusahaan yang ingin kita petakan. Dengan adanya drone ini, kita bisa memudahkan pemetaannya tanpa harus melakukan survei dengan cara ke area tersebut dengan memantau dari atas. Yang ketiga, penyemprotan pestisida atau pupuk. Di sini penyemprotan pestisida atau pupuk ini sama halnya dengan pemantauan tanaman, yaitu kita misalkan ada suatu lahan yang ingin kita semprot atau kita pupuk, kita tambahkan apa misalkan kita ingin memupuk lahan dengan pupuk urea gitu. Jadi kalau memang lahan tersebut sudah pasti, jadi langsung kita semprotkan atau kita pupuk dari atas menggunakan drone. Yang keempat, monitoring irigasi. Nah, ini monitoring irigasi ini kita cek saluran air atau drainasenya bagaimana. Kalau memang ada suatu lahan yang kekeringan atau mungkin ya banjir, kita bisa melihat secara langsung menggunakan drone tanpa harus memantau secara langsung. Jadi intinya dengan adanya drone ini suatu pekerjaan dapat kita hemat biayanya dan juga hemat waktunya. Nah, keunggulan penggunaan drone seperti yang saya bilang tadi, yang pertama menghemat biaya operasional. Jadi dengan adanya drone ini, biaya operasional yang seharusnya kita keluarkan untuk berbagai macam kegiatan bisa lebih hemat dengan menggunakan drone ini. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan. Nah, dengan menggunakan drone ini, pengambilan keputusan bisa langsung cepat karena kita memantau secara langsung. Sebagai contoh, jika lahan yang kita pantau irigasinya banjir,
Dengan melihat melalui drone, kita bisa langsung me- mengambil keputusan. Contoh, lahannya banjir, nah kita bisa langsung menyuruh anggota atau mandor untuk membuka pintu airnya supaya airnya keluar. Nah itu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Di sini meningkatkan produktivitasnya sama halnya dengan pemupukan. Jadi, dengan kita mengetahui kalau tanaman tersebut kekurangan unsur apa atau efisiensi hara apa, kita bisa mengetahui. Dengan cara seperti itu kita bisa memupuk dan seharusnya yang tanaman tersebut kekurangan unsur hara bisa kita cegah dengan cara memupuk dan meningkatkan produktivitas di lahan kita. Yang terakhir, mengurangi risiko bagi pekerja. Di sini kita tidak perlu mengambil risiko sama halnya dengan kita mengecek secara langsung. Sebagai contoh, kalau ada suatu lahan yang kebakaran, kita bisa langsung mengecek melalui drone. Kalau kita cek melalui dari drone itu, kita bisa memantau secara langsung tanpa harus ke lokasi yang bisa membahayakan pekerja. Seperti itu. Tantangan dan kesimpulannya yang pertama, kalau tantangannya ya biaya awalnya tinggi karena kenapa? Karena biaya pembelian drone itu sangatlah mahal dan juga tergantung kualitas kameranya. Kalau kameranya semakin bagus dan ada berbagai jenis kamera itu semakin mahal. Butuh pelatihan operator. Nah, kalau memang kita belum punya atau yang belum punya operator gitu seperti itu, kita harus ngadain pelatihan operator. Itu kalau belum ada dan juga itu memerlukan biaya. Kecuali memang sudah ada, jadi ya mungkin bisa mengurangi biayanya. Aturan penerbangan. Nah, aturan penerbangan ini mungkin kalau untuk pengecekan drone tantangannya ya di ketinggian berapa sekian supaya tidak mengganggu penerbangan yang lain gitu, seperti pesawat atau helikopter gitu. Intinya aturan penerbangan seperti itu. Nah, yang terakhir ada kesimpulan itu investasi drone memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, kalau kita sudah membeli drone, investasi jangka panjang kan biaya awalnya itu yang paling mahal, kecuali ada kerusakan dan paling biaya tambahan untuk mengecek supaya ada perbaikan, pengecekan, dan untuk menjaga drone tersebut. Lalu efisiensi pengelolaan perkebunan. Nah, efisiensi sendiri itu ya berarti seperti menghemat pengelolaan perkebunan. Jadi dengan adanya drone ini, segala kegiatan dapat dipersingkat dan diperhemat. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.